Seorang pria miskin mengorbankan hidupnya untuk kekasihnya. Namun wanita itu hanya memanfaatkan dia. Ia jatuh cinta pada pria lain dan mengkhianati kekasihnya. Setelah dihianati, pria miskin itu akhirnya pergi. Di saat itulah sang wanita merasakan kehilangan yang sangat dalam. Ia menyesal dan berharap waktu bisa diputar, namun sayangnya semua sudah terlambat. Kekasihnya yang pergi tidak pernah kembali lagi. Seorang pria bernama Wujin lahir dari keluarga miskin tanpa orang tua yang lengkap. Wujin hanya hidup bersama ibunya, sedangkan ayahnya sudah meninggal sejak ia kecil. Selain ibunya, Wujin memiliki sahabat perempuan bernama Sunmi. Pria itu sudah menganggap Sunmi sebagai adiknya sendiri. Wujin tidak tahu selama ini Sunmi menyukainya. Ia malah jatuh cinta pada sosok wanita bernama Yongmi. Wujin selalu berusaha yang terbaik untuk membuat Yongmi bahagia. Beberapa tahun kemudian, Sunmi sudah berubah. Penampilannya menjadi sangat cantik. Ia akhirnya dekat dengan seorang pria bernama Yungchul. Tidak disangka, ternyata pria itu adalah orang kaya raya. Ia pewaris tunggal perusahaan keluarganya dan sekarang bekerja sebagai direktur di salah satu stasiun TV. Secara kebetulan, Wujin, Sunmi, dan Yongmi melamar kerja di perusahaan tersebut. Tidak butuh waktu lama, pesona Yungchul membuat Yongmi tergila-gila. Namun wanita itu sangat iri saat tahu ternyata Yungchul sudah dekat dengan Sunmi. Yongmi kemudian memulai rencananya mendekati Yungchul. Saat melihat pria itu sudah keluar kantor, Yongmi langsung bergegas dan memarkir mobil di dekatnya. Yongmi kemudian berpura-pura menyapa Yungchul, sementara itu Yungchul tidak berpikir untuk mencurigai Yongmi. Ia justru bertanya, apakah rumah kamu di dekat sini? Yongmi pun menjawab semua pertanyaan Yungchul dengan kebohongan. Wanita itu kemudian menawarkan tumpangan. Awalnya Yungchul mau menolak, tapi ia merasa tidak enak. Mereka akhirnya pulang bersama. Dalam perjalanan, Yungchul berkata, "Aku berhutang padamu." Yongmi langsung memanfaatkan kesempatan ini. Ia menjawab, kalau demikian mungkin segelas teh cukup untuk membalasnya. Yungchul pun berjanji akan mengabulkan permintaan tersebut. Yongmi sangat bahagia karena rencananya mendekati Yungchul mulai berhasil. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai. Kebetulan Wujin tidak sengaja melihat mereka berdua. Ia sangat marah namun tidak mau gegabah. Sayangnya saat diperhatikan lebih lanjut, pria itu justru melihat kekasihnya menggoda Yungchul. Wanita itu pura-pura kelilipan dan meminta Yungchul membantunya. Wujin benar-benar terluka melihatnya. Tidak disangka, Yungchul menyadari keberadaan Wujin lalu memanggilnya. Karena Yungchul tidak tahu bahwa Yongmi dan Wujin berpacaran, ia pun bersikap biasa saja. Yongmi yang ketahuan menggoda Yungchul langsung pucat. Ia malu pada Wujin. Di dalam lift, Yungchul berbicara pada Wujin dan memujinya dengan tulus atas kinerjanya yang bagus. Namun Wujin tetap bersikap rendah hati. Wujin kemudian membawa Yongmi dan bicara empat mata. Ia pun mulai bicara atas kekecewaannya pada Yongmi. Pria itu berkata, "Aku menahan amarahku karena menghargai pekerjaanmu. Tapi bukan berarti kamu bisa menggoda pria lain." Namun Yongmi justru menyalahkan Wujin karena dinilai terlalu cemburuan dan berlebih-lebihan. Wanita itu langsung pergi begitu saja, berpura-pura tidak merasa bersalah. Wujin hanya menatapnya dengan hati terluka. Di tempat lain, Yungchul sedang membawa Sunmi ke suatu tempat, namun tidak mengatakan tempat apa. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai. Ternyata itu adalah sebuah butik. Seorang pegawai kemudian datang membawakan baju yang dipesan Yungchul sebelumnya. Sunmi merasa ragu-ragu, tapi karena tidak enak hati, ia pun mencoba baju tersebut. Setelah mengganti bajunya, tirai pun dibuka. Yungchul yang melihat ke arah Sunmi hanya tersenyum. Pegawai butik terus memuji Sunmi yang terlihat cantik. Mereka kemudian pergi ke sebuah restoran. Yungchul memperhatikan Sunmi yang kelihatannya tidak nyaman dengan sikapnya. Pria itu akhirnya berkata, "Aku membeli baju itu karena mau membawamu bertemu ayahku." Sunmi pun sangat terkejut mendengarnya. Namun Yungchul beralasan ada beberapa orang lain juga yang akan dia bawa. Yungchul berusaha mencairkan suasana, namun semua perkataannya membuat Sunmi jengkel. Saat malam hari, Yongmi sedang duduk sambil menonton acara TV. Ia kemudian mendengar suara ketukan pintu. Saat membukanya, Yongmi mendapat kejutan. Ternyata orang itu adalah Wujin. Wujin dengan ketabahan hatinya sudah melupakan kesalahan Yongmi. Ia hanya berharap Yongmi tidak berubah dan tetap setia.
Setelah mendengar permohonan Woo-jin, Yong-mi terlihat bahagia, namun sayangnya itu semua palsu. Woo-jin tertipu untuk kedua kalinya. Keesokan harinya diadakan pesta untuk merayakan keberhasilan perusahaan. Semua pegawai diundang untuk menghadirinya. Sepanjang acara itu, mata Yong-mi hanya tertuju pada Yung-chul. Ia melihat pria itu dan berharap menjadi kekasihnya. Pemandangan tersebut disaksikan oleh Woo-jin. Hatinya pun semakin hancur. Tidak lama kemudian, Sun-mi juga hadir ke pesta itu. Ia datang dengan mengenakan pakaian yang dibelikan Yung-chul sebelumnya. Seorang temannya pun memuji dia karena terlihat sangat cantik. Bahkan Sun-mi disamakan dengan Cinderella. Yung-chul yang melihat Sun-mi datang terlihat senang. Ia pun berkata, "Aku akan bawamu menemui ayahku." Sementara itu, Yong-mi yang melihat Sun-mi begitu dekat dengan Yung-chul sangat cemburu. Belum lagi temannya yang terus memuji kecantikan Sun-mi. Yung-chul kemudian perkenalkan Sun-mi pada ayahnya. Ia berkata, "Ayah, ini gadis yang akan aku nikahi." Mendengar itu, Sun-mi pun terkejut. Semua orang yang mendengarnya juga ikut terkejut. Namun tidak lama, Yung-chul berkata, "Aku hanya bercanda." Akhirnya ayah Yung-chul menyapa Sun-mi. Mereka pun berbicara sebentar. Sun-mi disambut oleh ayah Yung-chul dan para direktur. Di sisi lain, Yong-mi hanya bisa melihat dari kejauhan. Selain itu, Woo-jin juga masih terus memperhatikan Yong-mi. Ia sadar kalau Yong-mi memang menaruh perasaan pada Yung-chul. Karena sudah terbakar api cemburu, Yong-mi segera meninggalkan pesta dan pergi ke kamar mandi. Secara kebetulan, Sun-mi juga ke kamar mandi sehingga mereka bertemu. Yong-mi kemudian menyindir dengan berkata, bagaimana rasanya menjadi Cinderella. Sun-mi yang tidak mau ribut pura-pura tersenyum dan menjawab pertanyaan itu dengan santai. Yong-mi merasa kesal lalu memfitnah Sun-mi sebagai wanita murahan. Ia berkata Sun-mi sudah memanfaatkan Yung-chul untuk meninggikan namanya di perusahaan. Awalnya Sun-mi biasa saja, ia tidak merasa tersinggung sama sekali. Namun saat Yong-mi memberitahu rencananya meninggalkan Woo-jin, disitulah Sun-mi mulai terpancing. Ternyata Sun-mi masih menyimpan perasaan pada Woo-jin. Yong-mi kemudian pergi meninggalkan Sun-mi. Saat kembali ke pesta, Yung-chul membawakan minuman untuk Sun-mi. Mereka pun mengobrol dan saling tertawa. Di sisi lain, Yong-mi yang memperhatikan keduanya semakin cemburu. Sun-mi menyadari hal itu, lalu dengan sengaja duduk di meja yang sama dengan Yong-mi. Baru saja duduk, seorang wanita yang merupakan teman Yung-chul memuji Sun-mi. Wanita itu berkata pada Sun-mi, "Kamu terlihat cantik dengan gaun itu." Pada puncak acara, dilakukan pemotongan kue oleh Yung-chul. Semua orang bertepuk tangan. Wajah Sun-mi sangat bahagia, sedangkan Yong-mi dipenuhi iri hati. Setelah pemotongan kue, Yung-chul membisikkan sesuatu pada Sun-mi. Kali ini, Yong-mi benar-benar tidak tahan. Sebelum pergi, ia menoleh ke belakang, melihat Sun-mi sedang tertawa. Hatinya pun berkata, "Aku pasti akan membalasmu." Dalam perjalanan pulang, Yong-mi dipenuhi amarah dan iri hati pada Sun-mi. Wanita itu kemudian kembali bekerja. Untuk sesaat, ia bisa melupakan semuanya. Di sisi lain, Sun-mi baru saja tiba di rumahnya. Sang ayah sudah menunggu kedatangan putrinya. Saat ayah Sun-mi melihat pakaian yang dikenakan anaknya, ia pun bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan pakaian ini?" Sepertinya ayah tidak pernah membelinya. Saat melihat wajah Sun-mi malu-malu, sang ayah langsung mengerti kalau pakaian itu pasti diberikan oleh seorang laki-laki. Ia kemudian menggoda putrinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat wanita itu malu. Akhirnya Sun-mi berkata, "Ayah, sepertinya aku harus istirahat." Saat masuk ke kamarnya, Sun-mi langsung ditimpa oleh perasaan dilema. Di satu sisi, ia mulai menyukai Yung-chul, namun di sisi lain, ia juga tidak bisa membohongi dirinya yang masih mencintai Woo-jin. Di tempat kerja, ketika Yong-mi sedang menata penampilannya, tiba-tiba ia teringat saat Yung-chul dan Sun-mi berduaan. Hatinya langsung kepanasan lagi. Bahkan raut wajahnya berubah seperti bukan manusia. Malam harinya, setelah selesai bekerja, Yong-mi pulang ke rumahnya. Seorang pria sudah menunggunya. Pria itu adalah mantan pacar Yong-mi. Mereka pun masuk ke apartemen Yong-mi. Wanita itu kemudian membuatkan kopi, lalu bertanya, "Apa maksud kedatanganmu? Bukankah dulu kamu sudah meninggalkanku?" Akhirnya pria itu berkata, "Aku ingin menikahimu." Tiba-tiba pria itu mencium Yong-mi. Dengan cepat Yong-mi melepaskan ciuman itu. Ia meminta supaya pria itu pergi,
Namun sebelum pergi, pria itu memberikan beberapa foto tentang kenangan mereka. Yongmi terdiam seketika melihat foto-foto itu. Tapi karena mantannya itu bersikap kurang ajar, Yongmi pun langsung ingin merobek foto-fotonya. Namun mantan pacar Yongmi terlebih dahulu merobek-robek foto itu. Pria itu berkata, "Bukankah ini seperti film?" Ia akhirnya pergi dari sana. Secara kebetulan, Woo-jin datang ke tempat itu sehingga mereka berpapasan. Saat Woo-jin masuk ke rumah Yongmi, wanita itu sangat terkejut lalu mengambil robekan-robekan foto di lantai. Namun Woo-jin berhasil mengambil satu bagian robekan di mana wajah pria di foto itu sama persis dengan pria yang ia lihat di luar. Yongmi tidak bisa berkata-kata lagi. Ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan dirinya membawa pria lain masuk ke rumahnya. Di sisi lain, Woo-jin terlihat cemas menghadapi sikap Yongmi yang semakin hari semakin berubah. Tiba-tiba Yongmi berkata, "Lebih baik kita putus saja. Sepertinya kita memang tidak cocok." Woo-jin yang awalnya sedang sedih sampai terkejut mendengar perkataan Yongmi. Mereka pun saling berteriak dan menyalahkan satu sama lain. Sampai akhirnya Yongmi berkata, "Aku tidak berbeda dengan pelacur. Aku tidak layak menerima cintamu." Yongmi seolah beralasan seperti kebanyakan wanita, yaitu kamu terlalu baik buat aku. Padahal maksud sebenarnya adalah aku sudah punya pria lain di hatiku, tolong pergi dari hidupku. Di sisi lain, Woo-jin yang sudah paham kelakuan busuk wanita, seketika langsung emosi. Ia pun berkata, "Aku tidak akan melepaskanmu. Karena dirimu, aku sudah mengabaikan Sunmi dan orang tuaku, orang-orang yang aku cintai. Aku tidak akan pernah melepaskanmu." Yongmi pun menangis, bukan karena terharu, tapi karena ia tahu akan sulit baginya mendekati Yongchul jika Woo-jin masih bersamanya. Malam itu, sesudah pertengkaran dengan Yongmi, Woo-jin sangat putus asa. Ia menghabiskan waktu dengan merokok dan minuman keras. Pria itu merenung mengapa hidupnya jadi seperti ini. Beberapa saat kemudian, Woo-jin pulang ke rumahnya. Di jalan, ia sudah seperti orang yang tidak punya harapan. Ia berpikir apakah lebih baik mengakhiri hidupnya saja. Setibanya di rumah, Woo-jin melihat ibunya sedang duduk menatap layar komputer. Ia pun menghela nafas lalu bertanya pada ibunya, apa yang sedang ibu kerjakan? Sang ibu menjawab kalau ia sedang mempersiapkan pernikahan Woo-jin dengan Yongmi. Mendengar itu, wajah Woo-jin seketika berubah. Ia langsung memeluk ibunya dan berkata, "Ibu, aku minta maaf." Di sisi lain, ibu Woo-jin kebingungan sebenarnya ada apa. Sang ibu hanya menatap Woo-jin dan merasakan kepedihan di hatinya. Matanya pun mulai berkaca-kaca melihat wajah anak yang dicintainya itu. Setelah pengkhianatan yang dilakukan Yongmi pada Woo-jin, sekarang wanita itu mulai menerima balasan. Hidupnya jadi gelisah, bahkan saat malam hari ia selalu bermimpi buruk. Yongmi semakin frustasi dengan kehidupannya yang selalu kalah oleh Sunmi. Namun ia masih belum menyadari kesalahannya. Keesokan harinya, Yongchul menyapa Yongmi. Ia bertanya mengapa wajah Yongmi terlihat pucat. Ia pun menjawab, "Sepertinya aku hanya lelah." Mereka masuk kantor bersama, tapi kali ini Yongmi seperti orang ketakutan. Ternyata itu semua akibat dari mimpi buruk yang dialaminya. Ketakutan terbesarnya adalah orang-orang mengetahui masa lalu Yongmi yang kelam. Setelah Yongchul pergi, Yongmi melihat ke kanan dan ke kiri untuk memastikan bahwa semalam hanyalah mimpi, bukan kenyataan. Sekarang hidupnya benar-benar tidak tenang. Saat Yongchul sudah masuk ruangannya, ia meminta seseorang memanggil Sunmi. Di sana, Yongchul bukan membicarakan masalah pekerjaan. Ia hanya ingin berterima kasih karena Sunmi sudah mau datang ke pesta. Sunmi menjawab, "Aku butuh waktu lama untuk membuat keputusan." Yongchul pun tersenyum. Ia kemudian berkata, "Kalau begitu, maukah kamu makan siang denganku?" Sayangnya, Sunmi menolak ajakan tersebut. Sunmi beralasan nanti orang-orang bisa salah paham. Tapi Yongchul tidak kehabisan ide. Ia mengajak Sunmi makan malam saja. Kali ini tidak ada alasan bagi Sunmi menolak. Yongchul senang karena rencananya berhasil mendekati Sunmi. Di tempat kerja, Yongmi terus melamun. Ia bahkan tidak sadar seorang atasannya yang memanggil beberapa kali. Wanita itu heran karena ini pertama kalinya Yongmi terlihat tidak fokus. Ia bertanya ada masalah apa. Yongmi langsung meminta maaf dan melaksanakan perintah. Atasan Yongmi sangat baik hati dan memakluminya. Saat bersiap melakukan siaran, Yongmi berpikir apa yang seharusnya dilakukan supaya semua ketakutannya tidak akan pernah terjadi. Ia kemudian menelpon polisi dan melaporkan mantan pacarnya untuk dipenjara atas beberapa kasus. Ternyata sebelum berpacaran dengan Woo-jin,
Yongmi tidak jauh berbeda dengan seorang pelacur. Woo-jinlah yang membuat kehidupannya berubah. Kehidupan Yongmi sekarang sudah sangat bagus. Sebagai seorang presenter, banyak rekannya yang memuji dia. Namun setelah pulang kerja, hatinya merasa hampa lagi dan gelisah. Bukan hanya itu, secara tiba-tiba dadanya terasa sakit. Ia pergi ke kamar mandi dan muntah-muntah. Wanita itu akhirnya menangis. Ia mulai memikirkan Woo-jin. Dari balik jendela, Yongmi melihat Woo-jin yang sedang bekerja. Dari wajahnya terpampang kesedihan, sorot matanya seolah memberitahukan ia menyesal tapi tidak berdaya oleh hawa nafsu dan keserakahannya. Setelah beberapa saat, Yongmi pun pergi dari sana. Saat malam hari, Yongchul mengantar Sunmi pulang. Setiap hari hubungan mereka semakin dekat. Sunmi tidak sadar perasaannya pada Yongchul semakin dalam. Di sisi lain, Yongchul sangat senang setiap kali pergi bersama Sunmi. Di sebuah kafe, Yongmi menghabiskan waktu untuk minum sendirian. Secara kebetulan, Yongchul mampir ke tempat itu. Ia duduk dengan posisi berseberangan dengan Yongmi. Awalnya wanita itu tidak menyadari kehadiran Yongchul, sampai seorang pelayan menyarankannya untuk duduk bersama Yongchul supaya tidak kesepian. Saat melihat Yongchul, Yongmi sangat terpikat melihat harisma dan wibawa pria itu. Yongchul kemudian ditawari untuk memainkan sebuah piano di sana. Ia kemudian membawakan sebuah lagu yang romantis. Yongmi semakin terpesona melihat Yongchul yang bisa menguasai banyak hal. Ia berpikir bagaimana bisa ada pria yang begitu sempurna. Wanita itu hanyut dalam perasaannya. Keesokan harinya, Woo-jin membawa Yongmi untuk bicara empat mata. Ia masih berharap Yongmi kembali seperti dulu. Namun Yongmi sudah terpikat oleh Yongchul. Ia pun meninggalkan Woo-jin begitu saja. Di momen itu, Woo-jin semakin teringat pada Sunmi. Ia merasa keadaan di masa lalu seolah-olah berbalik kepadanya. Woo-jin kembali ke ruangannya. Sambil menghisap rokok, sebuah kenangan pun terputar. Saat itu, Sunmi bertengkar dengan Yongmi. Sunmi berkata bahwa Yongmi sudah melakukan kejahatan, namun di situ Woo-jin membela Yongmi. Tidak heran karena penampilan Yongmi memang jauh lebih cantik di masa lalu. Sekarang Woo-jin sudah mulai menyadari kesalahannya. Namun yang ia sesalkan ternyata bukanlah pengkhianatan Yongmi, tetapi sikapnya pada Sunmi dulu. Dengan wajah putus asa, pria itu berkata, "Kenapa saat itu aku tidak percaya pada Sunmi?" Kabar buruk datang untuk teman-teman Sunmi. Perusahaan mengalami penurunan pemasukan yang mengharuskan Yongchul membuat kebijakan untuk menggantikan para karyawan dengan pekerja freelancer. Hal ini mengakibatkan banyak karyawan mengalami PHK. Sunmi yang tidak mengerti situasi perusahaan merasa iba pada teman-temannya. Ia pun mendatangi Yongchul. Sunmi mengira Yongchul akan tunduk dengan perkataannya. Namun siapa sangka pria itu mampu mengutamakan logika dibandingkan perasaannya. Pada akhirnya Sunmi mengerti karakter Yongchul yang punya pendirian, dan ternyata itulah yang membuat Sunmi mulai mengejar-ngejar Yongchul. Sampai malam hari, wanita itu bersikeras menemui Yongchul. Ia sendirian di tengah derasnya hujan. Beberapa waktu kemudian, Yongchul akhirnya datang. Ia langsung berjalan mendekati Sunmi. Namun sesudah bertemu Yongchul, Sunmi masih membahas masalah kebijakan perusahaan. Yongchul berkata, "Kamu pasti akan mengerti nanti. Ayo kita pergi dari sini." Mendengar itu, Sunmi sangat kesal. Ia akhirnya pergi sendiri sambil kehujanan. Ternyata Yongchul benar-benar tidak dikendalikan oleh cinta. Awalnya pria itu mau mengejar Sunmi, namun ia menahan diri dan sebagai bukti cintanya, Yongchul membiarkan dirinya juga kehujanan tanpa sepengetahuan Sunmi. Di tempat kerja, Yongchul mengumpulkan para karyawan lalu memberikan arahan supaya program yang akan diluncurkan benar-benar sukses. Ia berkata hanya ini satu-satunya harapan perusahaan. Setelah mengatakan itu, Yongchul menutupnya dengan memberi pujian bahwa kemajuan perusahaan sampai saat ini adalah berkat kerja keras mereka. Sunmi yang juga ada di sana terlihat mengabaikan Yongchul. Ia bahkan tidak menghormati Yongchul, padahal Yongchul adalah atasannya. Yang lebih parah, Sunmi berkata di depan para karyawan kalau Yongchul hanya menghabiskan banyak uang perusahaan. Saat mendengar itu, Yongchul hanya terdiam. Para karyawan pun ketakutan dan menegur Sunmi. Di sisi lain, Yongmi melihat hubungan Yongchul dan Sunmi yang mulai retak. Ia berpikir ini kesempatan untuknya. Karena sudah tidak ada yang perlu disampaikan lagi, Yongchul pun segera pergi dari situ. Rekan kerja Sunmi yang akan di PHK kemudian mendekati Sunmi. Ia berkata, "Kamu tidak perlu bersikap seperti itu, meskipun kamu berusaha membelaku."
Namun Sunmi menjawab, aku hanya marah dan belum bisa menerima kebijakan perusahaan. Beberapa saat kemudian, Yongmi mendatangi Sunmi. Ia berkata, apakah kamu ingin membanggakan diri karena dekat dengan Yongchul? Sunmi bertanya, apa maksud perkataan itu? Yongmi pun menjelaskan, seharusnya Sunmi tahu diri. Posisi Yongchul adalah seorang direktur. Tidak pantas seorang pegawai biasa bicara seperti yang Sunmi lakukan. Setelah mendengar itu, Sunmi langsung pergi dan tidak mau memperpanjang obrolannya. Namun, teman Sunmi yang lain mengatakan hal yang sama juga. Sayangnya, Sunmi masih egois dan tetap pada pendiriannya. Tiba-tiba, Yongchul datang lalu menarik Sunmi dengan paksa ke sebuah ruangan. Pria itu kemudian berkata, apakah kamu sengaja mempermalukan aku di depan para karyawan? Sunmi akhirnya mengeluarkan isi hatinya yang penuh dengan kemarahan. Yongchul mulai lelah dan mau meninggalkan Sunmi, namun Sunmi belum selesai bicara. Sampai akhirnya Yongchul berkata, kamu terlalu idealis sampai melupakan realita kehidupan. Mendengar itu, Sunmi semakin marah lalu meninggalkan Yongchul. Yongchul sendiri hanya bisa menghela nafas. Di sisi lain, Yongmi dan Woojin kembali bertengkar. Saat terpojok, jurus andalan Yongmi adalah, ayo kita putus. Sementara itu, Woojin mulai berteriak, jika kita putus, aku yang akan melakukannya, bukan kamu. Pria itu akhirnya pergi. Namun kali ini berbeda. Yongmi ternyata sedih melihat sikap Woojin yang berubah. Ia melihat ke arah Woojin dengan mata yang berkaca-kaca, lalu menundukkan kepalanya. Sebelum memulai siaran, Yongmi berbincang-bincang dengan atasannya. Tiba-tiba Yongmi merasa perutnya sangat sakit. Atasannya pun bertanya, ada apa? Yongmi berkata, tidak ada apa-apa. Setelah itu, Yongmi segera pergi ke toilet. Di sana, rasa sakitnya semakin bertambah. Ia tidak tahu harus menghubungi siapa selain Woojin. Sayangnya, Woojin mengabaikan panggilan itu. Saat Yongmi merintih kesakitan, tiba-tiba Sunmi muncul. Ia mencoba membantunya. Tidak lama kemudian, Woojin juga muncul. Sunmi langsung berlari ke arah Woojin meminta bantuan. Namun Woojin yang melihat Yongmi kesakitan sama sekali tidak peduli. Pria itu asalnya mau pergi, namun hatinya tergerak dan mulai merasa kasihan. Woojin akhirnya membantu Yongmi. Sebelum pergi ke rumah sakit, Yongmi harus menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Untuk pertama kalinya, Yongmi melakukan siaran dengan pembawaan yang buruk. Semua pegawai pun khawatir dengan keadaan Yongmi. Setelah siaran selesai, Yongmi langsung terkapar tidak berdaya. Dengan cepat, Woojin membawa Yongmi ke rumah sakit. Selama perjalanan, wanita itu merintih kesakitan. Sesampainya di rumah sakit, dokter segera melakukan tindakan. Woojin sendiri hanya termenung menunggu Yongmi. Tidak berselang lama, teman kerjanya datang untuk mengecek kondisi Yongmi. Woojin berkata, dia sedang dioperasi. Setelah operasi selesai, Yongmi dibawa ke ruangannya. Wanita itu masih belum sadarkan diri. Saat melihat kondisi Yongmi, Woojin merasa prihatin lalu mengusap kepalanya. Saat tersadar, Yongmi tiba-tiba menangis. Ternyata ia merasa hidupnya selalu lebih buruk daripada Sunmi. Mendengar itu, Woojin menjawab dengan lembut. Ia berkata, kamu juga memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Sunmi. Kamu harus menghargai semua yang kamu miliki. Perkataan Woojin membuat Yongmi merasa tenang. Ia berterima kasih karena Woojin selalu ada untuknya. Keesokan harinya, rekan kerja Yongmi datang menjenguk. Yongmi akhirnya berkata pada Woojin, apakah kamu bisa membiarkan kami bicara berdua? Ada hal yang ingin aku bicarakan. Setelah Woojin pergi, Yongmi meminta bantuan supaya posisinya sebagai penyiar tidak digantikan oleh Sunmi. Boleh siapa saja, asal jangan Sunmi. Di tempat kerja, Yongchul beserta orang-orangnya sedang sibuk mengurus perusahaan. Ia bahkan cuek pada Sunmi. Wanita itu masih marah, tapi melihat sikap Yongchul begitu, membuat Sunmi heran. Ia bahkan tidak sengaja menjatuhkan minumannya, namun Yongchul tetap tidak peduli. Sunmi benar-benar jengkel. Di sisi lain, rekan kerja Yongmi akhirnya menyampaikan permohonan Yongmi. Wanita itu berkata, aku tidak setuju jika Sunmi menggantikan posisi Yongmi. Salah satu atasan Sunmi sangat marah mendengarnya. Wanita itu adalah orang yang dibela mati-matian oleh Sunmi karena sudah menjadi korban PHK perusahaan. Ia membela Sunmi dan mempertanyakan apa alasan Sunmi tidak boleh menjadi pengganti Yongmi. Menurutnya, hanya Sunmi satu-satunya pegawai yang bisa tampil. Apalagi Sunmi sudah tervalidasi kemampuan dan prestasinya. Namun rekan kerja Yongmi berkata, aku tidak percaya padanya. Karena situasi semakin memanas,
Akhirnya seorang atasan yang lain membawa wanita itu untuk bicara empat mata. Ia mulai menyelidiki apakah ada sesuatu. Pria itu bertanya dan meminta bawahannya bersikap jujur sebenarnya ada apa. Mengapa ia seolah membenci Sunmi. Namun rekan kerja Yongmi mengatakan alasan yang tidak masuk akal. Sampai atasannya itu berkata, apakah karena Yongmi menyuruhmu atau karena kamu cemburu dengan kedekatan Yongchul dan Sunmi? Wanita itu sangat terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Ternyata ia juga menaruh perasaan pada Yongchul. Awalnya wanita itu mau mengelak, tapi ia sangat malu dan tidak bisa berbohong. Akhirnya ia kebingungan sehingga memutuskan untuk pergi. Di rumah sakit, Yongmi sangat gelisah menunggu siapa orang yang akan menggantikannya sebagai presenter. Ia berharap itu bukanlah Sunmi. Setelah menunggu lama, acara TV yang dinanti akhirnya tayang. Ternyata yang menjadi presenternya memang Sunmi. Saat melihat itu, amarah Yongmi benar-benar tidak terbendung lagi. Ia benar-benar geram. Di sisi lain, Yongchul juga ikut menyaksikan acara tersebut. Pria itu tersenyum dan bangga karena Sunmi bisa membawakan materi dengan sangat baik. Sesudah acara TV selesai, Sunmi mendapat pujian dari rekan-rekan kerjanya maupun atasannya. Bahkan salah satu dari mereka berharap Sunmi menjadi partner, namun sayangnya Sunmi sudah terlalu tinggi langkahnya dibanding rekan sebayanya. Sunmi hanya tersipu malu mendengarnya. Sementara itu, Yongmi melampiaskan kemarahannya pada Woo-jin. Ia melemparkan barang-barang dan berteriak. Yongmi kemudian menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Woo-jin tidak banyak bicara, ia mau membereskan barang-barang itu. Namun tidak lama, rombongan dari perusahaan datang untuk menjenguk Yongmi. Semua orang pun kebingungan. Mereka berpikir pasti Woo-jin dan Yongmi sedang bertengkar. Namun Sunmi merasa kasihan pada Woo-jin. Ia kemudian menghabiskan waktu untuk berduaan dengan Woo-jin. Saat mendengar cerita Woo-jin, Sunmi tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Wanita itu kemudian berkata, sepertinya kamu masih mencintai Yongmi ya. Di sisi lain, Woo-jin masih ragu-ragu dengan maksud perkataan Sunmi. Ia pun merangkul Sunmi dan tersenyum. Saat itu, hati Sunmi sangat bahagia. Di waktu yang sama, Yongchul datang untuk menjenguk Yongmi. Tidak berselang lama, Sunmi dan Woo-jin kembali ke sana. Saat melihat Yongchul, Sunmi langsung merasa bersalah. Yongchul sendiri pura-pura tersenyum, padahal hatinya terluka. Pria itu mencairkan situasi dengan membuka obrolan pada Woo-jin. Namun Yongmi tiba-tiba ikut campur, seolah sengaja memperkeruh suasana untuk membuat Yongchul semakin marah pada Sunmi. Untungnya di momen itu, ibu Woo-jin tiba-tiba datang. Yongchul dengan penuh hormat menyapa ibu Woo-jin. Namun tatapannya pada Sunmi tidak bisa berbohong kalau dirinya memang kecewa. Yongmi kemudian meminta Woo-jin mengambilkan minuman. Setelah dibuka, wanita itu malah memberikannya pada Yongchul. Melihat sikap Yongmi yang kegatalan, membuat ibu Woo-jin merasa geram, padahal awalnya ia datang karena kasihan. Di sisi lain, ternyata Sunmi juga cemburu. Ia pun berkata, sebaiknya aku pergi sekarang. Setelah Sunmi keluar ruangan, Yongchul juga ikut berpamitan. Sampai akhir Yongmi terus bersikap kegatalan. Ibu Woo-jin hanya terdiam dengan wajah merasa jijik. Di luar, Yongchul dan Sunmi sangat canggung. Namun Yongchul menahan diri dan tetap menawarkan tumpangan. Sayangnya Sunmi jual mahal dengan menolak tawaran itu. Wanita itu mengira Yongchul akan mengejarnya. Namun siapa sangka Yongchul tidak ambil pusing dan meninggalkan Sunmi begitu saja. Saat melihat Yongchul pergi melewatinya, perasaan Sunmi benar-benar campur aduk, antara sedih, kesal, dan marah. Sesampainya di rumah, ibu Woo-jin langsung memarahi anaknya itu. Ia berkata, tidakkah kamu lihat Yongmi menggoda lelaki lain? Apakah kamu tidak bisa memutuskan hubungan dengan wanita itu? Di sisi lain, Woo-jin yang juga sakit hati mencoba menenangkan ibunya. Ia terpaksa berbohong dan berusaha meyakinkan kalau ibunya hanya salah paham. Namun ibu Woo-jin mengerti dan langsung pergi ke kamarnya. Woo-jin sendiri hanya duduk termenung. Setelah ditimpa sakit hati, sekarang ibunya juga kecewa. Pria itu sangat putus asa seperti orang yang mau mati. Keesokan harinya, rekan kerja Yongmi menyapa Sunmi. Ia bertingkah seolah tidak melakukan kesalahan, wajahnya penuh dengan kemunafikan. Sunmi sendiri memanggilnya sebagai senior. Ia tidak tahu wanita itu yang melarang dirinya menjadi pengganti Yongmi. Wanita itu berkata, hari ini adalah hari terakhir Sunmi menggantikan Yongmi. Namun atasannya datang dan meminta Sunmi tetap menjadi penyiar. Saat keduanya mulai berdebat, akhirnya Sunmi paham posisinya dengan wanita yang ia panggil senior itu bukanlah kawan.
Saat akan melakukan siaran, atasannya itu bertanya, "Apakah kamu sedih, Sunmi?" Namun Sunmi pura-pura tegar. Atasannya pun berkata, "Ayo kita lakukan yang terbaik." Siaran akhirnya dimulai. Sunmi berusaha semaksimal mungkin. Di sisi lain, Yongchul masih terus memantau kinerja Sunmi. Seorang petinggi yang lain datang menemui Yongchul. Ia berkata hanya ingin melihat-lihat. Namun tidak lama ia berkata lagi, kalau Sunmi tidak sebaik Yongmi. Mendengar itu, Yongchul langsung emosi. Ia menatap rekannya itu dengan sangat sinis, namun tetap menahan amarahnya. Saat sedang membacakan naskah berita, Sunmi terbawa emosi dan mengatakan sesuatu yang tidak boleh diucapkan presenter. Semua orang pun terkejut. Rekan Yongchul semakin mempertanyakan kredibilitas Sunmi, sedangkan sebagian orang lain merasa terhibur. Di sisi lain, Yongmi tersenyum dengan tatapan merendahkan. Namun yang dilakukan Sunmi memang salah, meskipun ia berniat membela kebenaran. Yongchul sampai mengusap-ngusap kepalanya karena pusing. Namun saat terus memperhatikan Sunmi, Yongchul justru mengulang-ulang berita tersebut dan ia malah merasa itu sesuatu yang lucu. Menurut Yongchul, Sunmi benar-benar polos. Pria itu benar-benar tidak habis pikir. Setelah selesai bekerja, Sunmi menyadari ia sudah melakukan kesalahan fatal. Ia pun menangis dan terus mengatakan, "Aku bodoh." Tapi saat kembali ke mejanya, Sunmi melihat sepucuk surat. Di dalamnya berisi kata-kata pujian bahwa Sunmi telah melakukan pekerjaan yang hebat. Wanita itu sangat terharu. Ternyata yang mengirimkan surat itu adalah Yongchul. Tapi keesokan harinya terjadi hal mengejutkan. Berbondong-bondong orang menelpon perusahaan dan menanyakan Sunmi. Tidak disangka, kesalahan yang Sunmi lakukan justru menjadi satu kemenangan. Para penonton sangat menyukai kejujuran Sunmi, terlepas dari aturan yang seharusnya. Sementara itu, rekan kerja Yongmi semakin tidak menyukai Sunmi. Ia mulai semakin mirip dengan Yongmi, dipenuhi iri dan dengki. Sunmi kemudian bicara berdua dengan atasannya. Pria itu berkata, "Sekarang kamu akan menjadi pembawa berita utama." Sunmi sangat tidak menyangka dan berkata, "Benarkah?" Namun atasan Sunmi berharap kesalahan sebelumnya jangan diulangi. Meskipun disukai para penonton, tapi itu melanggar etika seorang pembawa berita. Sunmi sangat berterima kasih dan berjanji akan perbaiki kesalahannya. Atasan Sunmi yang lain sangat bangga kepadanya. Bahkan rekan-rekannya yang lain ikut bahagia. Sunmi kemudian keluar ruangan dengan senyuman lebar. Tiba-tiba Yongchul muncul dan ia tersenyum melihat Sunmi. Karena terlalu senang, Sunmi duduk di meja penyiar dan mulai bertingkah seolah sedang bekerja. Yongchul yang masih mengikuti dia ikut merasakan kebahagiaannya. Namun tidak lama, Yongchul melihat Sunmi menelpon seseorang. Ia pun bertanya-tanya. Tapi Yongchul kaget karena handphonenya berdering. Ternyata orang pertama yang Sunmi telepon adalah Yongchul sendiri. Namun Sunmi berubah pikiran lalu mematikan teleponnya. Ia ingat kalau terakhir mereka sedang marahan. Sunmi jadi jutek lalu berkata, "Seharusnya yang aku telepon ayah, bukan dia." Meski begitu, Yongchul tetap senang karena ia tahu dirinya orang yang istimewa bagi Sunmi. Di sisi lain, Yongmi hanya bisa terdiam di kamarnya. Setiap kali melihat Sunmi siaran, wajahnya berubah seperti iblis. Wanita itu sangat geram melihat Sunmi, lalu melemparkan bantal. Yongmi kemudian merencanakan sesuatu. Ia pergi ke rumah Yongchul malam-malam sambil membawa bunga. Yongchul bingung karena tidak pantas menerima tamu wanita malam hari, tapi ia tidak enak jika mengusir Yongmi. Pada akhirnya, Yongchul membiarkan Yongmi masuk dan mempersilahkan duduk. Yongmi langsung pura-pura minta maaf karena mengganggu, padahal ia memang sengaja. Yongchul berkata, "Seharusnya kamu masih istirahat. Hal-hal lain bisa kita bicarakan saat kamu kembali bekerja." Yongmi begitu senang karena mengira Yongchul perhatian kepadanya. Wanita itu kemudian memberikan bunga sebagai tanda terima kasih atas kunjungan Yongchul ke rumah sakit tempo hari. Yongchul pun mulai luluh. Ia menawarkan teh, namun Yongmi berkata, "Tidak perlu, aku hanya sebentar saja." Namun saat akan pergi, tiba-tiba Yongmi terjatuh. Ternyata ini trik yang disiapkan Yongmi untuk menggoda Yongchul. Tidak selesai sampai di situ, Yongmi pura-pura menahan Yongchul sehingga posisinya bisa tetap berdekatan selama beberapa saat. Ia benar-benar pandai menggoda. Setelah itu, Yongmi berpamitan dan kali ini ia benar-benar pergi. Saat keluar dari rumah Yongchul, Yongmi tersenyum seperti iblis. Ia membayangkan rencana-rencana selanjutnya. Di sisi lain, Yongchul merasa ini sudah tidak beres.
Pria itu sadar Yongmi sedang menggodanya. Di tempat lain, Ujin sedang berada di titik terendah hidupnya. Ia belum bisa melepaskan Yongmi, tapi ia juga sudah terluka sangat dalam. Keesokan harinya, Sunmi mulai terkenal sebagai penyiar dan ia mulai mendapatkan perhatian sebagai narasumber. Saat sedang diwawancara, Sunmi berkata dirinya gampang emosi kalau ada berita kejahatan. Saya sulit menahannya, oleh karena itu saya juga merasa malu karena tidak bersikap profesional. Orang-orang kantor terus membicarakan Sunmi. Kabarnya setelah dipromosikan menjadi penyiar utama, sekarang Sunmi juga dipercayakan lebih banyak job. Yongmi yang mendengarnya hanya terdiam sambil menahan kesal. Semakin lama mendengar, Yongmi sampai tidak sadar meremas kertas yang sedang dipegang. Saat teman-temannya melihat ke arahnya, Yongmi langsung pura-pura tersenyum. Ia ketahuan menyimpan dengki pada Sunmi. Setelah wawancara selesai, Sunmi mau kembali bekerja, tapi Yongmi menghadangnya. Awalnya Sunmi tidak ambil pusing, namun Yongmi tiba-tiba menyindir Sunmi. Wanita itu berkata, "Bukankah memalukan mendapat sesi wawancara karena membuat kesalahan?" Yongmi terus berusaha memancing emosi Sunmi, namun Sunmi menjawab, "Aku sedang sibuk dan mau kembali bekerja." Wajah Yongmi sangat jengkel setelah dicuekin. Wanita itu kemudian menemui rekannya lagi dan pura-pura menangis. Ia mengira dengan bantuan seniornya itu pasti bisa memberi Sunmi pelajaran. Namun rekan kerja Yongmi berkata, "Aku sudah mengesampingkan harga diriku saat kamu di rumah sakit meminta tolong. Sekarang ini aku tidak punya cara untuk melawan Sunmi." Wanita itu akhirnya menyarankan supaya Yongmi berdamai saja. Setelah rekannya pergi, Yongmi langsung menunjukkan wajah aslinya yang jahat. Ia bahkan mengolok-olok rekannya itu. Sekarang Yongmi merencanakan balas dendam tanpa bantuan siapapun. Saat sedang memegang handphone, tiba-tiba Yongmi mendapat ide. Wajahnya pun sangat menakutkan. Di sisi lain, Sunmi sedang siap-siap untuk melakukan siaran. Ia kemudian buru-buru keluar lalu menaruh handphonenya di meja. Awalnya seperti tidak ada masalah, namun Sunmi melihat Yongmi masuk ke ruangannya. Tapi ia masih belum curiga. Siaran akhirnya dimulai. Sunmi bicara dengan sangat lancar dan menguasai materi. Atasannya pun bangga kepadanya. Yongmi sendiri sedang makan bersama rekannya. Mereka ikut mendengarkan siaran yang dilakukan Sunmi. Rekan Yongmi itu bertanya, "Kamu tidak apa-apa kan?" Yongmi pun menjawab, "Ya tentu saja. Kemampuan Sunmi ternyata sangat baik." Mendengar itu membuat rekan Yongmi senang, padahal Yongmi hanya pura-pura saja dan ia sudah menyiapkan rencana jahat. Yongmi kemudian berkata, "Aku mau ambil air dulu." Wanita itu langsung memulai rencananya. Ia menelpon Sunmi sehingga ada suara dering telepon pada saat siaran. Semua orang pun panik lalu mencari-cari sumber suara. Sunmi juga tidak fokus sehingga siarannya kacau. Ternyata rencana Yongmi sangat sederhana namun mematikan. Sunmi terus mencari sumber suara itu sampai akhirnya ia menemukan handphonenya tertutup kabel-kabel. Wanita itu sangat frustasi. Yongmi sendiri pura-pura polos, namun ia memperlihatkan ekspresi senang yang ditutup-tutupi. Akibat kesalahan Sunmi, atasannya pun dimarahi oleh petinggi perusahaan. Sementara itu, rekan kerja Yongmi tidak habis pikir. Ia marah karena perbuatan ceroboh Sunmi bisa menyebabkan perusahaan terlihat buruk. Namun atasan Sunmi tetap berusaha membela Sunmi. Mereka pun saling adu bicara. Di sisi lain, Yongmi yang ada di sana hanya terdiam dengan hati gembira melihat perpecahan tersebut. Yongmi memang seperti iblis. Seorang pegawai lain justru menunjukkan ketidaksukaan saat Sunmi dijelekan. Ternyata kebaikan Sunmi sudah membekas di hati mereka. Atasan Sunmi kemudian berkata pada Yongmi, "Pasti kamu merasa senang dengan ini semua." Yongmi hanya menunjukkan muka memelas, namun setelah membalikan badan, wajahnya langsung berubah. Wanita itu kemudian berpura-pura menenangkan rekan kerjanya supaya tidak ribut lagi. Sunmi masih di tempat penyiaran karena frustasi. Atasannya pun datang lalu bertanya, "Kenapa belum pulang?" Sunmi akhirnya cerita masalah handphone itu bukan kesalahannya. Namun karena tidak memiliki bukti, atasan Sunmi tidak bisa membantunya. Kondisi Sunmi sangat terpuruk. Ia akhirnya menemui perias wajah yang terakhir mendandaninya. Sayangnya wanita itu juga tidak ingat masalah handphone yang diletakkan di meja. Tidak berselang lama, Yongmi datang mendekati Sunmi lalu mulai memancing emosinya. Namun Sunmi menyadari jangan-jangan semua ini ulah Yongmi. Saat mencoba menanyakannya,
ternyata benar Yongmi mulai terlihat gugup. Tapi ia berhasil menyembunyikan rasa khawatirnya dan terus memancing emosi Sunmi. Setelah puas, akhirnya Yongmi pergi. Ia kemudian menakut-nakuti Sunmi dengan menelpon handphonenya. Kali ini Sunmi benar-benar dipermainkan. Yongmi pulang ke rumahnya. Ia berkendara dengan hati gembira, namun anehnya wajah Yongmi tiba-tiba berubah seperti orang yang menyesal. Ternyata tanpa disadari, ia masih memiliki hati nurani. Di sisi lain, Sunmi masih belum pulang. Ia justru menangis di tempat kerja. Saat ini yang ia pikirkan adalah Yongchul. Sunmi akhirnya menelpon pria itu, tapi karena tidak aktif, maka Sunmi hanya meninggalkan pesan suara yang bercampur tangisan. Yongchul sendiri sedang berkendara menuju rumahnya. Setelah beberapa saat, ia pun sampai. Telepon akhirnya dinyalakan. Yongchul mendengar pesan suara dari Sunmi, ia langsung berlari dan kembali ke kantornya. Dengan nafas terengah-engah, Yongchul berhasil menemukan Sunmi. Namun melihat kondisi Yongchul, Sunmi merasa tidak enak dan langsung minta maaf. Yongchul sangat sedih melihat Sunmi mau menangis. Ia berjalan pelan lalu memeluk wanita itu. Yongchul mengerti yang Sunmi butuhkan adalah pelukan. Sunmi pun tidak bisa menahan air matanya lagi. Setelah cukup lama menangis, Yongchul akhirnya mengantar Sunmi pulang. Wanita itu sampai ketiduran di mobil. Yongchul hanya tersenyum melihatnya. Saat akan memperbaiki rambut Sunmi, ternyata Sunmi justru terbangun. Lalu dengan malu ia bertanya, sejak kapan dirinya tertidur? Yongchul tiba-tiba menjadi seperti buaya darat. Ia mengeluarkan kata-kata yang mengharukan. Mendengarnya membuat Sunmi tidak tahan, sehingga buru-buru keluar dari mobil. Namun Yongchul juga keluar dari mobil. Ia masih melanjutkan kata-katanya. Sunmi sampai harus berlari untuk menghindarinya. Yongchul pun tertawa melihat perilaku Sunmi. Perusahaan akhirnya menjadikan Yongmi sebagai penyiar utama lagi. Situasi masih belum membaik, namun ketegangan mulai muncul antara Woojin dan Yongchul. Saat malam hari, setelah selesai bekerja, Yongchul berkumpul bersama beberapa pegawai lain termasuk Woojin. Mereka mulai mengobrol santai, sampai akhirnya ketika Yongchul mau merokok, tiba-tiba Yongmi menyalakan korek untuk Yongchul. Woojin kembali terluka oleh sikap Yongmi. Sementara itu, Sunmi juga cemburu, namun ia lebih kasihan pada Woojin. Setelah larut malam, mereka akhirnya pulang. Sunmi berpamitan pada Woojin dan Yongmi. Tidak berselang lama, Yongchul mengejarnya. Ia mau mengantar Sunmi, namun niatnya itu ditolak. Yongchul tidak mau memaksa, ia hanya berkata, "Aku memiliki sesuatu untukmu." Di dalam kotak itu ada sebuah rekaman data, namun masih belum diketahui apa isinya. Sunmi berterima kasih dan ia pergi meninggalkan Yongchul. Di sisi lain, Woojin pulang bersama Yongmi. Mereka mulai mengobrol, namun sekarang Woojin merasa muak melihat wajah Yongmi. Begitu juga dengan Yongmi, ia masih saja membahas hal-hal yang melukai hati Woojin. Keesokan harinya, Yongchul yang masih tidur menerima panggilan telepon. Ternyata itu handphone milik Yongmi. Di rumah, Yongmi sedang menyiapkan sarapan. Telepon rumahnya berbunyi. Ia tahu itu pasti Yongchul. Yongmi langsung melembutkan suaranya, lalu mengangkat telepon. Wanita itu berkata, "Aku memang kehilangan handphoneku, Tuan." Akhirnya Yongchul langsung mengantar handphone tersebut. Ia sendiri tidak tahu kenapa handphone Yongmi ada padanya. Namun ternyata ini memang ulah Yongmi sendiri supaya bisa ketemuan dengan Yongchul. Wanita itu bertanya, "Apakah kamu mau menonton bisbol? Kebetulan aku juga mau ke sana." Yongmi benar-benar tidak tahu malu. Di sisi lain, Yongchul mau menolak, tapi lagi-lagi ia merasa tidak enak. Mereka akhirnya menonton pertandingan bisbol berdua. Seorang pegawai perusahaan sekaligus teman dekat Sunmi melihat Yongchul. Ia tidak menyangka pria itu bersama Yongmi. Padahal selama ini Yongchul sudah dekat dengan Sunmi. Di saat yang sama, Woojin pergi ke tempat Yongmi. Namun karena tidak ada orang, akhirnya ia duduk di luar menunggu Yongmi. Kondisinya benar-benar menyedihkan. Woojin bahkan tidak tahu sekarang Yongmi sedang berduaan dengan Yongchul. Setelah menonton bisbol, mereka mampir ke tempat makan. Awalnya hanya obrolan santai, namun lama-lama Yongmi mulai mengungkapkan perasaannya. Yongchul sangat tidak nyaman dan segera pergi. Namun Yongmi melihatnya sebagai tanda keberhasilan. Setelah selesai makan, Yongchul langsung mengantar Yongmi pulang.
Diam-diam Woo-jin memperhatikan mereka. Ia berusaha tetap tenang, namun ternyata Yongmi mengungkapkan perasaannya lagi. Woo-jin yang mendengarnya semakin geram. Ia membiarkan Yongchul pergi dulu. Saat Yongmi sudah sendiri, barulah ia menampakkan dirinya. Raut wajah Yongmi langsung berubah drastis, bahkan matanya mulai berkaca-kaca. Namun wanita itu sangat licik, ia mampu menyembunyikan perasaan bersalahnya. Yongmi justru berusaha membuat Woo-jin marah supaya pergi dari sana. Pria itu akhirnya berkata, "Mengapa kamu lakukan semua ini kepadaku?" Yongmi pun menjawab, "Karena aku tidak mencintaimu." "Ya, aku tidak pernah mencintaimu." Mendengar itu membuat emosi Woo-jin seketika memuncak. Ia refleks langsung menampar Yongmi. Suasana berubah menjadi hening. Yongmi bicara dengan pelan, "Aku tidak mencintaimu. Aku hanya memanfaatkanmu." Woo-jin tidak bisa menahan amarahnya, tapi karena takut menyakiti Yongmi lagi, ia akhirnya pergi. Setelah Woo-jin keluar, Yongmi gemetaran sambil menangis. Di sisi lain, Woo-jin melampiaskan amarahnya dengan minum minuman keras. Satu gelas sama sekali tidak berasa. Ia langsung minum satu botol. Kejadian hari itu tidak pernah terbayangkan oleh Yongmi. Ia memegang baju Woo-jin lalu menangisinya. Yongmi benar-benar sedih dan merasa bersalah. Di rumah, ibu Woo-jin sangat kerepotan mengurus anaknya yang pulang dalam kondisi mabuk. Ia membandingkan Woo-jin di kasurnya lalu mengusap wajahnya. Ibu Woo-jin bertanya dalam hati, "Apa yang terjadi padamu, nak?" Keesokan harinya, semangat Sunmi dalam bekerja sudah kembali. Yongchul selalu ada di belakangnya untuk memberi dukungan. Di sisi lain, Yongmi memperhatikan Yongchul. Ia sangat iri karena mata Yongchul tertuju pada Sunmi. Setelah siaran selesai, para pegawai pun berkumpul. Seorang di antara mereka keceplosan telah melihat Yongchul bersama Yongmi berduaan menonton pertandingan bisbol. Sebagian pegawai bertanya-tanya, bukankah Yongchul dekatnya sama Sunmi? Di sisi lain, rekan kerja Yongmi yang selalu membelanya sangat terpukul. Selama ini, wanita itu menaruh perasaan pada Yongchul dan karena itu juga ia tidak menyukai Sunmi. Namun mendengar berita tersebut, dirinya merasa dihianati. Kebetulan hari itu akan diadakan rapat. Pemimpin bertanya siapa yang belum datang. Saat dia lihat, ternyata hanya Sunmi yang tidak ada. Pemimpin berkata, "Baiklah, kita tunggu sebentar. Sunmi memang sedang ada program radio." Namun Yongmi berkata, "Sepertinya kita tidak perlu menunggu, karena kehadiran Sunmi sama sekali tidak menghambat jalannya rapat." Seketika teman Sunmi membela Sunmi. Ia berkata, "Kita harus tetap menunggu, karena Sunmi adalah bagian dari tim." Atasan Sunmi juga membelanya. Ia langsung menelpon Sunmi supaya secepatnya datang ke sana. Yongmi pun geram karena banyak yang lebih mendukung Sunmi. Tidak lama kemudian, Sunmi akhirnya muncul. Ia duduk di dekat Yongmi. Tiba-tiba Yongmi memberi sindiran, "Seharusnya kamu tidak perlu datang." Pimpinan rapat mulai bicara. Ia memberi teguran kecil pada Sunmi atas kinerjanya, sedangkan untuk Yongmi justru ada kabar gembira. Hal tersebut membuat Yongmi semakin sombong dan Sunmi semakin berkecil hati. Rekan kerja Yongmi ingin bertanya langsung apakah benar Yongmi pergi berdua dengan Yongchul. Namun karena beberapa pegawai lain yang masuk ruangan juga, wanita itu tidak jadi bertanya. Sebagai gantinya, ia hanya mengingatkan supaya Yongmi hati-hati dengan rumor yang mulai menyebar. Rekan kerja Yongmi langsung keluar ruangan dengan sedikit marah. Sunmi melihatnya namun tidak mengerti ada apa dengan mereka. Saat malam hari, Sunmi mau pulang namun Yongchul mengajaknya ke suatu tempat. Mereka seperti anak kecil dan bersikap malu-malu. Sunmi dibawa ke sebuah restoran. Yongchul berkata dirinya sedang letih memikirkan pekerjaan. Namun ternyata itu semua hanyalah modus. Tujuan utamanya adalah mengajak Sunmi jalan-jalan ke luar negeri. Sayangnya modus Yongchul ini disadari oleh Sunmi sehingga ajakannya ditolak. Tiba-tiba Yongchul menatap Sunmi sambil tersenyum. Sunmi jadi salah tingkah lalu bertanya, "Kenapa kamu menatapku seperti itu?" Yongchul pun menjawab, "Karena kamu cantik." Sunmi langsung salah tingkah. Sebagai balasan ia berkata, "Katakan itu pada ayahku kalau berani." Mereka pun senyum-senyum sendiri. Di sisi lain, Woo-jin sedang galau, duduk sendirian di depan tempat tinggal Yongmi. Sambil merokok, ia menunggu Yongmi. Tidak lama kemudian, Yongmi pulang dengan mengendarai mobilnya. Mereka masuk ke rumah Yongmi. Di sana, Yongmi mengabaikan Woo-jin. Namun ia juga merasa sedih ketika Woo-jin berkata, "Kita sudah melalui banyak hal bersama."
Meski Yongmi berusaha menyangkal semua itu, tetapi hati nuraninya tidak bisa berbohong. Woo-jin bertanya, "Apa kamu sangat membenciku?" Di titik itulah wajah Yongmi mulai serius. Dia pun merenungkan kembali kehidupannya dan berkata, dirinya bukan wanita yang baik. Ia berharap Woo-jin pergi meninggalkannya. Yongmi berkata pada Woo-jin, "Sepertinya kamu masih belum mengerti siapa aku." Setelah selesai makan malam, Yongchul mengantar Sunmi pulang. Sebelum pergi, Sunmi berkata, "Kamu tahu kan hari Sabtu aku ulang tahun? Aku mau kamu datang." Yongchul pun bertanya, "Siapa saja yang diundang?" Sunmi menjawab, "Semuanya." Tapi tidak lama kemudian Sunmi dengan malu-malu berkata, "Hanya kamu dan aku." Artinya Sunmi mengajak Yongchul berkencan. Tentu saja kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Yongchul. Tidak berselang lama, ayah Sunmi baru saja pulang. Tiba-tiba Yongchul memegang tangan Sunmi dan menghampiri ayahnya. Pria itu memperkenalkan diri dengan sopan dan percaya diri. Awalnya ayah Sunmi mau marah, tapi setelah melihat tingkah Sunmi yang gugup, akhirnya ia pun mengerti kalau Yongchul pasti kekasih Sunmi. Ia menawarkan untuk mampir dulu, namun Yongchul menjawab, "Mungkin hari ini tidak bisa, tapi lain kali ia datang lagi." Setelah itu Yongchul pulang dengan wajah penuh kemenangan. Di sisi lain, ayah Sunmi mulai meledek anaknya. Hubungan mereka sebagai orang tua dan anak sangat manis. Keesokan harinya, Yongchul mulai mencari hadiah yang cocok untuk Sunmi. Ia sampai tertawa sendiri membayangkan kencan dengan Sunmi. Sementara itu, Sunmi melanjutkan pekerjaannya. Baru-baru ini, Sunmi ditugaskan untuk siaran radio dulu. Meski begitu, ia selalu optimis dan menikmati pekerjaannya. Saat jam istirahat, Sunmi berlari dengan wajah senang. Ia bertanya pada teman-temannya, apa benar ada orang yang menyumbangkan uang? Ternyata berkat program radio Sunmi, seseorang tergerak untuk memberi bantuan sukarela pada orang sakit yang sedang kesulitan biaya pengobatan. Sunmi dengan penuh syukur berkata, "Ini hadiah ulang tahun terbaik yang saya dapatkan." Wanita itu kembali ke ruangannya. Di sana, ia juga mendapat apresiasi dari atasan-atasan yang selalu mendukungnya. Sunmi kemudian menelpon Yongchul. Ia cerita dirinya sangat bahagia. Di akhir percakapan, Yongchul mengucapkan, "Selamat ulang tahun ya." Setelah itu, seorang karyawan membawakan hadiah yang dipesan Yongchul. Mereka bicara sebentar dan diketahui ternyata orang yang memberikan sumbangan pada siaran radio Sunmi adalah Yongchul sendiri. Namun pria itu meminta karyawannya supaya menggunakan nama anonim. Ia tidak mau Sunmi mengetahuinya. Malam harinya, Yongchul dan Sunmi merayakan ulang tahun dengan romantis. Mereka makan-makan diiringi suara musik yang syahdu. Setiap kali saling memandang, keduanya tidak bisa menahan tawa. Sunmi bertanya, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Dengan suara lembut, Yongchul menjawab, "Aku ingin merayakan ulang tahunmu setahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan 20 tahun lagi." Sunmi benar-benar tidak bisa berkata-kata. Yongchul kemudian memberikan sebuah hadiah pada Sunmi. Saat dibuka, Sunmi melihat hadiah itu berupa gelang. Namun ia langsung menyadari itu bukan gelang biasa. Ia menanyakan sebuah batu yang terpasang di sana. Ternyata memang benar, itu bukan hadiah kaleng-kaleng. Yongchul menjelaskan batu tersebut adalah satu-satunya batu yang berasal dari luar bumi. Maksud perkataan tersebut adalah, itu adalah batu yang terbuat dari tabrakan meteor. Sunmi sangat berterima kasih. Ia langsung mengenakan gelang itu, namun ukurannya terlalu besar. Tiba-tiba Yongchul membungkuk sampai membuat Sunmi kaget dan malu karena diperhatikan para pemain musik di sana. Siapa sangka gelang itu bukan dibuat untuk gelang tangan, tapi digunakan di pergelangan kaki. Setelah memasangkan gelang itu, Yongchul berharap semoga mereka dipertemukan kembali di kehidupan berikutnya. Hati Sunmi benar-benar tersentuh. Jika bukan karena orang-orang di sana, Sunmi pasti sudah menangis. Namun ia berhasil menutupi wajahnya dengan tersenyum. Setelah merayakan ulang tahun, Yongchul mengantar Sunmi pulang. Wanita itu berterima kasih sekali lagi. Ia berkata dirinya benar-benar senang. Namun saat akan keluar mobil, tiba-tiba Yongchul menariknya lalu memberikan ciuman hangat di keningnya. Sunmi terdiam seperti patung. Yongchul kemudian berkata, "Aku ingin selalu membuatmu bahagia. Bertemu denganmu adalah sebuah keberuntungan bagiku." Mendengar itu membuat Sunmi jadi terharu lagi. Mereka pun saling tersenyum lagi sebelum berpisah. Keesokan harinya, Yongmi pergi ke toko di mana Ibu Woo-jin bekerja. Saat bertemu Yongmi, Ibu Woo-jin langsung menyambutnya. Ia membawa Yongmi keluar untuk mengobrol.
Wanita itu kemudian memberitahukan ada apartemen yang baru dibangun untuk Woo-jin dan Young-mi setelah menikah. Namun Young-mi berkata, mungkin lain kali kita pergi melihatnya. Hari ini saya tidak bisa. Ibu Woo-jin kemudian meminta Young-mi untuk bersiap dengan pernikahan. Setiap hari Woo-jin selalu mabuk, pasti karena kalian bertengkar. Young-mi cukup terkejut mendengarnya. Ia tidak tahu Woo-jin sampai mabuk-mabukan. Sebelum berpisah, ibu Woo-jin melepaskan cincin di jarinya, lalu memberikan itu pada Young-mi. Ia masih menyayangi Young-mi, meskipun Young-mi pernah bersikap genit pada Young-chul saat di rumah sakit. Ibu Woo-jin memegang tangan Young-mi dengan hangat dan berharap ia segera jadi menantunya. Setelah itu, Young-mi menyuruh Woo-jin datang ke rumahnya. Woo-jin bertanya, apa ada hal yang masih perlu dibicarakan? Young-mi berkata, ikut aku. Ada tempat yang harus kita kunjungi. Mereka pergi ke sebuah rumah sakit. Tidak disangka, ternyata selama ini Young-mi rutin ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya yang lemah. Ia mau Woo-jin tahu semua hal tentang dirinya. Di sisi lain, Woo-jin sendiri hanya terdiam. Young-mi kemudian berkata kalau selama ini ia tidak pernah benar-benar mencintai Woo-jin. Tapi jika mereka dilahirkan kembali, Young-mi berjanji akan mencintai Woo-jin apapun kondisinya. Mendengar itu membuat Woo-jin menangis. Hatinya terluka, namun ia kasihan juga melihat kondisi Young-mi. Woo-jin hanya berkata, aku memang tidak kaya seperti Young-chul. Young-mi pun meminta maaf atas kebohongannya selama ini. Dalam perjalanan pulang, Woo-jin merasa dunia berputar. Ia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas seperti orang yang mau pingsan. Keesokan harinya, Woo-jin bersama Sun-mi akan meliput berita. Saat itu, Sun-mi bertanya mengapa Woo-jin terlihat pucat. Namun Woo-jin pura-pura tersenyum dan berkata, tidak ada apa-apa. Selama proses liputan, Woo-jin tidak bisa fokus. Ia istirahat sebentar. Tidak berselang lama, Sun-mi datang membawakan minum. Wanita itu berkata, sudah kuduga pasti kamu sedang tidak baik-baik saja. Siapa yang bisa tahu perasaanmu selain aku? Woo-jin yang masih pura-pura tersenyum berkata, nanti kita bicarakan lagi ya. Pria itu meninggalkan Sun-mi, namun Sun-mi menariknya lalu meminta Woo-jin berjanji. Sun-mi melihat Woo-jin dengan wajah prihatin. Di sisi lain, Young-chul bersama atasan Sun-mi sedang mengobrol masalah privasi. Atasan Sun-mi yang juga teman Young-chul bertanya, kenapa kamu jatuh cinta pada Sun-mi? Awalnya aku kira orang sepertimu pasti tertarik pada Young-mi. Young-chul tidak memberi jawaban yang jelas, ia hanya senyum-senyum sendiri. Secara kebetulan Young-mi ada di sana. Mereka akhirnya pergi ke restoran. Namun baru saja duduk, teman Young-chul mendapat telepon. Saat ia pergi, Young-mi langsung membuka obrolan. Ia mencari topik dengan masalah-masalah perusahaan. Young-chul hanya menyimak. Teman Young-chul kemudian datang lagi lalu memberitahukan, sepertinya aku harus pergi. Ada masalah mendesak di perusahaan. Awalnya Young-chul mau ikut, tapi temannya itu melarang. Akhirnya hanya tinggal Young-mi dan Young-chul. Wajah jahat Young-mi seketika muncul. Ia melihat ini kesempatan bagus. Young-chul sendiri merasa tidak nyaman, namun ia tetap menghargai Young-mi. Di sisi lain, Woo-jin datang ke tempat Sun-mi untuk mengurus masalah liputan. Namun saat itu Sun-mi baru selesai mandi. Woo-jin yang merasa tidak enak akhirnya berkata, lebih baik aku pergi dulu. Tapi Sun-mi melarang dia. Ia menyuruh Woo-jin menunggu sebentar saja untuk siap-siap. Saat menyantap hidangan, Young-mi mulai membuka obrolan dan dengan halus memberi sindiran pada Young-chul karena hanya diam saja. Akhirnya Young-chul mau berbicara, namun yang ia bahas justru Woo-jin dan Sun-mi. Young-mi yang mengerti maksud perkataan itu merasa dirinya sudah ditolak secara halus. Ia pun berkata, itu sangat menyakitkan. Young-chul kemudian memanas-manasi Young-mi dengan mengatakan Woo-jin dan Sun-mi ada pekerjaan bersama, pasti mereka sedang berduaan. Akhirnya Young-mi langsung menelpon Sun-mi untuk memastikan. Saat teleponnya diangkat, Young-mi terkejut karena yang mengangkat adalah Woo-jin. Wajah Young-mi sangat geram dan cemburu. Ia pun bertanya, kenapa kamu ada di kamar Sun-mi? Di sisi lain, Young-chul juga ikut terkejut mendengar perkataan Young-mi tersebut. Woo-jin sendiri hanya terdiam tanpa sepatah kata pun. Ia langsung mematikan teleponnya begitu saja. Tidak lama, Sun-mi sudah selesai siap-siap. Ia bertanya siapa yang menelpon. Woo-jin memberitahu itu Young-mi. Akhirnya Sun-mi menyuruh Woo-jin menelpon balik
karena takut ada kesalahpahaman. Namun Woo-jin menolak. Ia kemudian berkata, "Aku dan Yongmi sudah putus." Sunmi seolah tidak percaya sampai Woo-jin harus mengulangi perkataannya. Yongchul kemudian mengantar Yongmi pulang. Sepanjang jalan, Yongmi terus mengoceh untuk membuat hubungan Sunmi dan Yongchul retak. Ia mengatakan Woo-jin dan Sunmi memang begitu akrab sejak kecil. Bahkan bagi Woo-jin, aku tidak sebanding dengan Sunmi. Namun Yongchul hanya diam saja. Pria itu masih gelisah kenapa Sunmi membiarkan Woo-jin ada di kamarnya. Yongmi bertanya, "Kenapa kamu diam saja?" Padahal ia tahu Yongchul sedang ada pikiran. Yongmi merasa semua itu pada akhirnya menguntungkan dirinya juga. Yongchul hanya ingin cepat-cepat sampai tujuan dan menurunkan Yongmi. Ia sudah pusing mendengarkan ocehan Yongmi yang tidak kunjung selesai. Di sisi lain, Sunmi justru ingin tahu lebih lanjut perihal alasan putusnya Woo-jin dan Yongmi. Sangat disayangkan mereka berdua di kamar dengan waktu yang lama. Meskipun tidak ada sesuatu yang terjadi di antara mereka, namun sikap Sunmi tersebut bisa membuat Yongchul salah paham. Bahkan saat Woo-jin mau pergi, Sunmi masih menahannya untuk tetap di sana. Sunmi bertanya siapa laki-laki yang sudah menghancurkan hubungan kalian. Namun Woo-jin tidak mau menjawabnya. Hal itu membuat Sunmi marah. Ia menyuruh Woo-jin untuk memperjuangkan Yongmi. "Kamu harus beritahu orang-orang kalau Yongmi adalah pacarmu." Akhirnya Woo-jin berkata tidak perlu dipikirkan lagi. Yongmi sudah menemukan pria yang ia inginkan. Seseorang yang bisa membawa dia sukses dalam kehidupannya. Setelah mendengar itu, Sunmi tidak bisa berkata-kata lagi. Ini pertama kalinya ia melihat Woo-jin seperti orang yang putus asa. Sunmi tidak tahu kalau orang itu adalah Yongchul. Woo-jin tidak mau Sunmi terluka sehingga ia menyembunyikannya. Di rumah, Yongmi baru saja selesai mandi. Saat sedang mengeringkan rambut, ia melihat dirinya di cermin. Wajahnya menunjukkan kalau hatinya gelisah, namun ambisi dan keserakahan Yongmi menutupi hati nuraninya. Di sisi lain, Yongchul juga galau sehingga ia tidak bisa tidur semalaman. Yongchul berusaha menenangkan diri dari pikiran-pikiran negatif. Tidak bisa dipungkiri, semua laki-laki akan merasakan kekecewaan jika tahu pasangannya bersama pria lain berduaan di kamar. Keesokan harinya, Yongchul melihat Sunmi ada di depan rumahnya. Seperti biasa, Yongchul terlihat baik-baik saja. Ia pun bertanya maksud kedatangan Sunmi. Mereka kemudian sarapan bersama. Sunmi menceritakan apa yang terjadi beberapa hari ini, terutama masalah Woo-jin dan Yongmi. Saat melihat Sunmi begitu mempedulikan Woo-jin, Yongchul merasa cemburu. Ia berkata, "Aku tidak bisa membiarkanmu terus menangis karena pria lain. Kali ini aku akan membantu mereka, tapi berjanjilah kamu harus berhenti memikirkan pria lain." Setelah perkataan Yongchul itu, akhirnya Sunmi baru sadar tindakan-tindakan terhadap Woo-jin sudah melukai hati Yongchul. Ia tidak banyak bicara lagi. Yongchul bersama rekannya membuat sebuah rencana di mana ia akan mengirim Yongmi dan Woo-jin ke luar negeri. Ia bertujuan semoga dengan cara itu mereka bisa memiliki ikatan yang lebih kuat lagi. Awalnya rekan Yongchul tidak setuju karena mengirim Yongmi ke luar negeri bisa menimbulkan masalah. Bagaimanapun Yongmi tetap menjadi salah satu penyiar terbaik. Namun karena Yongchul memaksa, mau tidak mau keputusan akhirnya dibuat. Di sisi lain, Yongmi merasa tidak terima lalu menyiramkan air pada Sunmi. Ia marah-marah dan menuduh Sunmi telah berbuat curang. "Semua ini pasti ulahmu, sehingga aku diasingkan ke luar negeri." Sunmi berusaha menenangkan Yongmi. Ia meminta supaya hubungannya dengan Woo-jin jangan sampai berakhir. Namun Yongmi berkata, "Jika kamu begitu mencemaskannya, mengapa tidak kamu ambil saja dia?" Yongmi akhirnya meninggalkan Sunmi dengan hati penuh amarah. Wanita itu mendatangi Yongchul lalu mempertanyakan maksud keputusan perusahaan. Akhirnya Yongchul berbicara dengan jujur. Ia tidak biasa berbohong. Yongchul berkata, "Aku ingin membuat hubunganmu dengan Woo-jin kembali seperti dulu." Akan tetapi Yongmi tidak mau menerima keputusan tersebut. Ia mengaku telah jatuh cinta pada Yongchul. "Selama hidupku ini, aku akhirnya sadar bahwa kamu adalah lelaki yang aku tunggu. Jika kamu memang sangat ingin aku pergi, baiklah, tapi ingat aku tidak akan berbaikan dengan Woo-jin." Setelah mengatakan itu, Yongmi segera berkemas dan pergi ke luar negeri. Ia melakukan siaran pertama dengan cukup baik. Woo-jin sendiri bertugas sebagai kameramen. Setiap kali selesai syuting, Yongmi langsung mendekati para pegawai lain, sedangkan Woo-jin ditinggalkan.
Setelah malam hari, mereka semua kembali ke hotel. Woo-jin membunyikan bel kamar Yongmi. Ia menunggu namun tidak ada jawaban. Ternyata Yongmi sedang menikmati waktu sendirian. Ia bahkan mulai mengikuti kebiasaan Yongchul, yaitu merokok. Yongmi merasa hidupnya begitu indah. Beberapa saat kemudian, ia kembali ke hotel. Di sana, Woo-jin mengingatkan kalau Yongmi bisa saja dibuang oleh Yongchul. Namun peringatan itu tidak didengarkan. Yongmi benar-benar sudah memantapkan diri meninggalkan Woo-jin dan mengejar Yongchul. Saat pagi hari, Yongchul datang lebih awal dari biasanya. Sunmi kemudian menyapa. Tapi sikap Sunmi yang terlihat sangat dekat dengan Yongchul memicu rasa tidak suka pegawai lain. Mereka kemudian bersantai dulu sebelum masuk kerja. Yongchul membuka obrolan mengenai perkembangan hubungan Yongmi dan Woo-jin. Ia berkata, semoga semua berjalan lancar. Tapi Sunmi menjawab, aku sudah berusaha keras tidak membicarakan mereka. Tapi kamu yang mulai duluan. Yongchul akhirnya ngeles lalu beralasan semua ini karena dirinya cemburu. Mendengar itu, Sunmi pun tertawa karena alasan Yongchul tidak nyambung. Meski demikian, Sunmi merasa aman di dekat Yongchul karena pria itu sangat memahami perasaan Sunmi. Yongchul akhirnya pergi lebih dulu ke kantor. Di sisi lain, Woo-jin pergi ke sebuah gereja. Di sana sudah ada Yongmi yang sedang duduk. Woo-jin pun bertanya apa yang Yongmi harapkan dari Tuhan. Apa Yongmi berusaha memikat Tuhan. Namun Yongmi menjawab, aku berharap kamu tersesat dan tidak pernah kembali. Aku sudah muak melihatmu ada di sekitarku. Woo-jin sangat sakit hati mendengarnya, namun ia bertingkah seolah perkataan itu tidak mempengaruhi dirinya. Namun tidak lama Woo-jin pergi dengan perasaan yang hancur. Setelah kejadian itu, Yongmi merasa tidak ada sesuatu yang aneh. Bahkan senyumnya sangat lebar. Sampai seorang pegawai mendatangi kamarnya. Ia bertanya, apakah kamu melihat Woo-jin? Yongmi pun heran kenapa pegawai itu bertanya pada dia. Setelah diberitahu bahwa Woo-jin menghilang, Yongmi langsung gelisah. Ia akhirnya kembali ke Korea lebih dulu. Kabar menghilangnya Woo-jin dengan cepat menyebar di kalangan para pegawai. Yongchul mendatangi Yongmi lalu bertanya apa yang terjadi. Namun Yongmi tidak jujur. Ia tidak mengatakan perkataan terakhir yang diucapkan saat bertemu Woo-jin di gereja. Yongchul sendiri tidak gegabah. Ia berharap secepatnya ada kabar dari Woo-jin. Saat Yongmi mau pulang, tiba-tiba Sunmi menamparnya. Ia marah-marah karena tahu pasti hilangnya Woo-jin disebabkan oleh Yongmi. Akhirnya Yongmi berkata, jika kamu sangat mencemaskannya, mengapa kamu tidak mencarinya ke London? Sunmi menjawab, kamu memang tidak pantas untuk Woo-jin. Sayangnya Yongmi tidak peduli. Sunmi mau menampar sekali lagi, tapi kali ini Yongmi bisa melawan. Setelah itu Yongmi pergi, sedangkan Sunmi melihat dengan tatapan kebencian. Tidak lama ibu Woo-jin menelpon Sunmi. Karena khawatir terjadi sesuatu, Sunmi segera pergi ke rumah Woo-jin. Di sana ibu Woo-jin sudah sangat lemas. Ia kemudian menangis dengan kencang sambil memanggil-manggil anaknya. Sunmi sangat tertekan karena tidak bisa melakukan apapun. Ibu Woo-jin teringat dengan Yongmi lalu bergegas ke rumah Yongmi. Sunmi sudah berusaha keras menahannya, namun ia tidak berhasil. Di sisi lain, Yongmi baru selesai mandi. Setibanya di tempat Yongmi, ibu Woo-jin langsung membunyikan bel rumah lalu memanggil-manggil namanya. Pintu akhirnya dibuka. Tiba-tiba ibu Woo-jin menjambak rambut Yongmi. Ia meluapkan amarahnya sambil berkata, betapa kejamnya kamu membuat anakku jadi seperti ini. Kamu kira aku merestui karena menginginkannya. Aku benar-benar menyesal. Yongmi sendiri tidak melakukan perlawanan. Keesokan harinya Woo-jin kembali. Beruntung pria itu tidak dikendalikan oleh perasaannya. Woo-jin masih bisa berpikir dengan normal. Setelah kejadian tersebut, Woo-jin benar-benar hancur. Di saat seperti ini, keadaan akhirnya berbalik. Yongmi yang mengira bisa hidup tenang, tiba-tiba dibuat gelisah oleh kemunculan mantan pacarnya. Gara-gara Yongmi, pria itu pernah dipenjara. Sekarang ia datang untuk membalas dendam. Yongmi terus diteror oleh mantan pacarnya. Ia mengancam akan membunuh Yongmi. Wanita itu sangat ketakutan. Yongmi bahkan mengalami gejala depresi. Karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya Yongmi meminta bantuan pada Woo-jin. Ia mengira Woo-jin akan melindunginya, namun saat mendatangi Woo-jin, ternyata Yongmi semakin stres. Woo-jin tidak mau menuruti kemauan Yongmi.
Pria itu malah menyarankan Yongmi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan jahatnya di masa lalu. Setelah mendengarkan Woo-jin bicara, akhirnya Yongmi pergi dengan amarah. Ia tidak punya cara lagi selain membuat siasat. Yongmi berpura-pura akan menemui mantan pacarnya, lalu menyelesaikan masa lalu di antara mereka. Tapi saat mantan pacar Yongmi menunggu, ia menyadari ada beberapa polisi yang datang. Pria itu langsung kabur karena tahu dirinya sudah masuk jebakan. Setelah kejadian itu, mantan pacar Yongmi berniat menghabisi Yongmi. Ia menunggu waktu yang tepat. Suatu hari, Yongmi melakukan liputan di tempat terbuka. Kondisi ini dimanfaatkan oleh mantan pacarnya. Namun saat akan menjalankan aksinya, tiba-tiba Woo-jin muncul. Rencana menghabisi Yongmi gagal lagi. Pria itu akhirnya ditangkap polisi. Di sisi lain, Yongmi yang ketakutan tidak sadar ada mobil yang sedang melaju ke arahnya. Bukannya berlari, ia malah berteriak. Seketika, Woo-jin mendorong Yongmi. Kondisi Woo-jin langsung kritis karena tertabrak mobil. Ia akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Yongmi benar-benar tidak menyangka kejadian tragis yang menimpa dia. Wanita itu menangis dan berharap ada kesempatan kedua. Namun takdir berkata lain. Woo-jin dinyatakan meninggal dunia. Di sisi lain, ibu Woo-jin yang baru dikabari segera datang ke rumah sakit. Saat membuka kain penutup jenazah, ia langsung menangis histeris. Ibu Woo-jin memanggil-manggil anaknya. Kemarahan akhirnya diluapkan pada Yongmi. Ini semua karena kesalahanmu. Anakku meninggal karena dirimu. Yongmi sama sekali tidak membela diri. Ia membiarkan ibu Woo-jin melakukan apa yang ia inginkan. Setelah kematian Woo-jin, Yongmi terus teringat kenangan di masa lalu. Saat itu mereka hidup dengan bahagia. Tidak ada ambisi dan tidak ada keserakahan. Yongmi menangis dengan histeris dan menyesali perbuatannya selama ini. Ia baru sadar dirinya sangat mencintai Woo-jin. Wanita itu pergi ke makam Woo-jin. Di sana Yongmi meminta maaf sambil terus menangis. Yongmi merasa hidupnya sudah tidak berguna. Ia berniat mengakhiri hidupnya. Sebelum itu, ada hal yang harus diselesaikan. Yongmi mendatangi Sunmi. Ia berkata dirinya sudah melakukan banyak kejahatan. Maafkan aku, Sunmi. Setelah itu, Yongmi mendatangi ibu Woo-jin. Ia tidak berharap untuk dimaafkan, namun saat mengakui kesalahannya, ternyata ibu Woo-jin mau memaafkan. Mereka pun saling menangis. Mengetahui dirinya dimaafkan justru membuat Yongmi semakin merasa bersalah. Ia berkata pada dirinya sendiri, apakah aku pantas dimaafkan? Yongmi pergi ke sebuah pantai dan ia mengakhiri hidupnya dengan menenggelamkan diri. Beberapa bulan kemudian, Sunmi yang sedang siaran meliput sebuah panti asuhan. Namun ia terhenti saat dirinya melihat sosok yang dikenal. Para rekan kerja dan atasan bertanya ada apa dengan Sunmi. Mereka memberi kode-kode supaya Sunmi melanjutkan siarannya. Sampai akhirnya mereka juga melihat ada sosok yang dikenal. Ternyata itu adalah Yongmi. Semua orang pun terkejut. Setelah siaran selesai, Sunmi langsung pergi bersama Yongchul ke panti asuhan tersebut. Selama perjalanan, hati Sunmi benar-benar tidak tenang. Ia sangat berharap itu memang Yongmi. Sesampainya di lokasi, mereka benar-benar menjumpai sosok yang terlihat persis dengan Yongmi. Wanita itu sedang bermain dengan anak-anak. Namun saat Yongchul memanggilnya, tidak ada respon sama sekali. Ternyata Yongmi mengalami amnesia. Setelah mencoba mengakhiri hidup, nasib baik masih berpihak pada Yongmi. Entah bagaimana ia bisa selamat meskipun hilang ingatan. Sunmi sampai menangis melihat kondisi Yongmi. Sekarang sikap Yongmi benar-benar berubah. Ia menjadi wanita yang sangat baik. Mereka kemudian bicara berdua. Sunmi masih terus menangis. Ia tidak menyangka hidup Yongmi berakhir seperti ini. Sunmi bertanya, apakah kamu sama sekali tidak mengingat apapun? Yongmi menjawab, aku benar-benar bingung. Aku hanya mengingat sedikit masa kecilku, tapi setelah itu aku tidak tahu apa yang telah terjadi. Orang seperti apakah aku di masa lalu? Apakah aku orang yang baik? Yongmi bertanya dengan penasaran. Sunmi pun menjawab, ya, kamu orang yang sangat baik. Yongmi senang mendengarnya. Ia kemudian mengeluarkan sebuah foto. Ternyata itu adalah Woo-jin. Yongmi berkata, hanya ini satu-satunya foto yang kumiliki. Sunmi bertanya, apa kamu mengingat sesuatu? Sayangnya Yongmi tidak ingat apapun. Ia hanya berkata, setiap kali melihat foto itu, aku merasa sedih.
Ternyata beban psikologis itu masih ada meskipun Yongmi hilang ingatan. Sunmi akhirnya memeluk Yongmi. Yongmi berkata, "Jangan menangis, aku baik-baik saja." Yongchul dan Sunmi akhirnya berpamitan. Mereka membiarkan Yongmi tetap tinggal di panti asuhan karena itu yang diinginkan oleh Yongmi. Sebelum pergi, Yongmi bertanya sekali lagi, "Apakah aku benar-benar orang yang baik?" Sunmi memegang tangan Yongmi lalu menjawab, "Ya, kamu orang yang baik. Kamu adalah sahabatku." Yongmi berkata, "Terima kasih." Namun matanya terlihat ingin menangis. Ia kemudian memberi penghormatan pada Yongchul. Dari wajah Sunmi terlihat kesedihan yang begitu mendalam. Sekarang Yongmi memulai lembaran baru. Ia hidup bersama anak-anak di panti asuhan. Wajahnya selalu ceria saat ia membacakan cerita pada anak-anak. Yongchul akhirnya mengantar Sunmi pulang. Sepanjang jalan, pria itu berusaha menghibur Sunmi. Ia meyakinkan Sunmi bahwa kehidupan Yongmi sekarang jauh lebih baik. Setelah mengantar Sunmi, ia langsung pergi lagi. Namun saat itu Yongchul merasa gelisah karena Sunmi berjalan sambil menangis. Tidak lama kemudian, Sunmi melihat Yongchul menyusulnya. Tiba-tiba Yongchul menyatakan perasaan. Setelah mengungkapkan isi hatinya, Yongchul langsung melamar Sunmi. Padahal belum ada jawaban, tetapi ia memasangkan cincin begitu saja. Sunmi pun sangat terharu. Yongchul kemudian mengakhiri lamaran itu dengan sebuah ciuman. Sunmi juga membalas ciuman itu yang menandakan dirinya menerima lamaran Yongchul. Terkadang kebahagiaan datang di saat hidup terasa berat, karena terang akan terbit setelah malam yang paling gelap berlalu. Demikianlah Sunmi membuka lembaran yang baru bersama Yongchul. Kisah cinta mereka sudah dimulai, dan dengan itu drama ini pun selesai.